Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Azahra dengan NIM 2403040163, kelas C2. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai alur, input, output, serta hasil running dari program dengan studi kasus antrian bank. Program ini menggunakan struktur data queue untuk mengelola antrian yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out. Oke, jadi yang pertama ada queue. Queue di sini fungsinya itu untuk menyimpan data dari hasil hasil runningan atau hasil inputan cache yang pertama. Dari queue hasil runningan cache pertama. Kemudian untuk while ini berfungsi untuk perulangan atau looping. Perulangan apa sih atau looping apa sih gitu. Dari konsol readline yang ada di sini. Jadi dia itu akan nantinya akan mengulang kayak gitu, mengulang kode ini ketika di running. Nah, di sini kita tambahin lah input sampai 4 pilihannya atau kategorinya kayak gitu. Kemudian console write ini untuk memilihkan menu. Kemudian ada integer choice. Fungsi dari integer choice ini, dia akan menampilkan bilangan bulat dari pilihan kategori 1, 2, 3 ini loh, yang kita coding di console write-line ini. Nah, choice kan ini pilihan ya. Jadi kita akan memilih dengan menggunakan angka bilangan bulat, kayak gitu. Untuk switch itu percabangan, artinya percabangan dari while ini. Percabangan dari while ini. Jadi ketika kita mengetikkan angka satu yang tadi, itu dia kan akan muncul, akan memilih ke tambah nasabah antrian, dan dia akan memunculkan tulisan masukkan nama nasabah. Nah, nama nasabah ini yang dinamakan switch. Nah, kemudian untuk case 1 ini, dia kan kayak menjabarkan ya, menjabarkan dari pilihan yang ini. Ketika kita nanti memilih angka 1, dia akan mengeluarkan berupa inputan masukkan nama nasabah. Terus bagian string name itu kan tipe data ya. Jadi variable name ini menggunakan tipe data string. Di sini ada q titik nq. Nah, q titik nq ini dia akan menyimpan data yang kita tambahkan tadi. Ketika kita memasukkan nama usernya, dia akan menyimpan itu untuk ditampilkan di cache-cache yang lain. Nah, break ini fungsinya untuk berhenti dari case yang pertama kayak gitu, biar tidak ada pengulangan atau looping. Untuk case yang kedua ada pengkondisian, di sini ada if else. Nah, if di sini sama ya, if itu kan artinya jika q-nya lebih dari 0. Jika q sama lebih dari 0 itu akan menampilkan string served sama dengan q titik dq kayak gitu. Console write-line nasabah yang dilayani. Jadi ketika kita mengetikkan angka lebih dari 0 ini, misalnya kita kan ini case 2 ya, dia berarti penjabaran dari pilihan kategori nomor 2 ini yang melayani nasabah. Nah, akan menampilkan nasabah yang dilayani. Misalkan kita ketikkan nomor 2, layani nasabah. Nasabah yang dilayani kan yang tadi user, yang kita ketikkan kan usernya. Jadi dia itu akan kembali ke server. Servernya apa? Servernya ya di nomor 1 ini yang ditambahkan ke antrian kayak gitu. Kemudian untuk else. Terus yang case 3. Case 3 itu penjabaran dari pilihan atau kategori yang tampilkan antrian. Nah, ketika kita menambahkan si usernya itu lebih dari 1, dia itu akan menampilkan 2 user kayak gitu. Plus string titik join. Join ini ya berarti kayak kita menambahkan user yang baru kayak gitu loh, menambahkan nama user yang baru yang kita tambahkan selain yang tadi yang pertama. Terus case 4 ini kan kita pilihannya itu keluar dari program ya. Kita ketika memilih angka 4, ketika kita mengetikkan angka 4 seperti ini 4, dia itu akan menampilkan tampilan tulisan atau inputan itu keluar dari program kayak gitu. Kemudian ada return. Return ini kan
untuk close program sama fungsinya kayak break kayak gitu. Cuman close program itu kan kayak kita keluar dari programnya kayak gitu kan. Jadi kita gunakan return bukan break kayak gitu. Kemudian ada default. Apa sih itu fungsinya default? Default itu fungsinya untuk menghandle jika inputan keluar dari kategori pilihan atau tidak ada di kategori pilihan ini. Ini kan kategorinya ada 4 ya. Misalkan kita mengetikkan angka 5, dia itu akan menampilkan tampilan pilihan tidak valid. Yang ini nih, 5 tidak valid. Karena dia tidak ada di kategori, tidak ada di kategori 1 sampai 4 ini. Jadi dia akan menampilkan pilihan tidak valid. Fungsi dari default ini kan menghandle kayak gitu ya. Menghandle jika inputan tidak masuk ke kategori pilihan 1, 2, 3, atau 4 kayak gitu. Penambahan untuk di case 3 ini, penambahan yang tadi string join ini itu sebagai penggabungan dari user yang ditambahkan. Misalkan penambahannya itu lebih dari 1 kali kayak gitu. Jadi fungsi dari string join ini biar kebaca, user yang kedua itu kebaca, biar digabungkan kayak gitu. Nah, input dan output dari study kasus ini, dari program ini itu, jadi ketika kita mengetikkan angka 1, ini kan input nih. Lalu, kita masukkan nama usernya. Nah, Siva Azara ditambahkan ke antrian ini termasuk ke dalam output, kayak gitu. Dan seterusnya, berlaku untuk case 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk hasil runningannya, kita akan lanjutkan ya. Misalkan kita menambahkan 2 user ke dalam antrian. Ini kita pilih angka 1 lagi. Masukkan nama nasabahnya. Yang kedua, nah, kemudian kita akan menampilkan antriannya. Kayak gitu, biar kita tahu ada berapa sih antriannya, kayak gitu ya. Angka 3 berarti. Nah, di sini terdaftar user 1 dan user 2 yang kita tambahkan tadi. Kemudian, ini bakal urut gak nih yang dilayani pertama itu nasabah yang user ke-1 atau yang kedua, kayak gitu. Kita ketik nomor 2, kemudian user yang dilayani itu user yang pertama kali ditambahkan, berarti programnya berjalan dengan benar. Kita coba ketikkan angka yang di luar dari pilihan ini, keempat pilihan ini, biar kita pembuktian untuk default tadi 5. Coba kita ketikkan 5 atau 6 ya, 6 aja deh, 6. Nah, dia akan muncul pilihan tidak valid karena dia itu angka yang di luar dari pilihan kategori yang kita coding tadi, kayak gitu loh. Dia nggak masuk kategori itu, jadinya akan menampilkan pilihan tidak valid. Oke, penjelasan dari studi kasus yang pertama tentang antrian bank sudah jelas ya sampai di sini. Oke, selanjutnya kita akan memasuki studi kasus yang kedua, yaitu mengenai undo redo. Nah, program ini itu menggunakan struktur data stack. Jadi yang pertama itu ada array stack, string undo stack, sama stack string redo stack. Nah, fungsi dari kedua stack ini, undo redo ini, itu untuk menyimpan data dari case-case yang sudah dicantumin di sini. While itu kan yang sudah dijelaskan di studi kasus sebelumnya ya, yaitu tentang perulangan atau looping gitu. Terus di sini juga sama, menuliskan seperti biasa control readline untuk memasukkan beberapa pilihan kategori gitu. Yang pertama ada tambah stack, yang kedua ada undo, yang ketiga ada redo, yang keempat ada tampilkan dokumen, dan yang kelima ada keluar, serta yang terakhir ada default, yaitu pilihan tidak valid. Default ini di luar dari pilihan kategori 1-5 ini ya. Kemudian integer choice juga sama seperti di penjelasan awal, yaitu dia menampilkan bilangan bulat kayak gitu. Kemudian untuk switch ini percabangan.
percabangan dari choice di atas ini, kelima choice ini. Nah, kemudian untuk yang case yang pertama itu kan kita diperintahkan untuk memasukkan teks. Nah, string teks ini berarti kita tuh teks ini tuh menggunakan tipe data string kayak gitu. Kemudian undo stack titik pass ini berarti kita menambahkan suatu teks kayak gitu, menambahkan suatu teks yang akan diundo. Semisalkan redo itu kan kayak kita mengembalikan data yang udah dihapus ya, kayak misalkan kita udah di undo itu kita redo lagi baru datanya akan muncul kembali kayak gitu. Kemudian berarti konsep dari undo redo ini semisalkan kita tidak menambahkan teks, maka si undo ini tulisannya akan seperti ini. Misalkan nih kita langsung ke bagian undo-nya tanpa menambahkan suatu teks kedua. Oke. Nah, jadi si inputan ini akan menampilkan tidak ada teks untuk di-undo karena kita belum menambahkan teks apapun. Kayak gitu. Sama halnya dengan redo. Ketika kita belum ada teks yang di-undo, dia juga sama akan mengeluarkan inputan seperti ini. Tidak ada teks untuk di-redo kayak gitu. Kemudian untuk case yang kedua, kita diberikan suatu pengkondisian if else kayak gitu. Jadi string last text kan ini teks terakhir kayak gitu. Semisal kita menambahkan teks lebih dari satu. Nah, kan ada teks nih yang pertama dan yang kedua. Fungsi dari undo stack pop ini kita berarti akan mengundo penambahan teks yang terakhir. Jadi konsep dari pop ini itu menghapus penambahan dari belakang kayak gitu, bukan dari depan. Nah, kemudian ada redo stack pass ya. Pass itu kan menambahkan ya, sama. Berarti menambahkan last text. Jadi kita meredo teks yang sudah diundo sebelumnya kayak gitu. Else ini kan artinya jika tidak ya. Jika tidak berarti di luar dari ini yang if. Misalkan kita tidak menambahkan teks apapun, ketika di-undo itu akan menampilkan tidak ada teks untuk di-undo. Kayak gini. Case 3, untuk case 3 itu kan ada pengkondisian juga sama ya, ada if dan else. Nah, if ini redo stack, yang tadi kan ada undo stack ya. Yang ketiga ini redo stack. Redo stack jika redo stack itu lebih dari 0, maka string restored text. Jadi tipe data string ini redo stack titik pop juga sama, dia akan mengembalikan data dari belakang kayak gitu. Kemudian untuk undo stack sama, misalkan kita mengembalikan suatu data itu akan ditambahkan kayak gitu. Untuk else juga sama, jika tidak ya, artinya jika tidak itu dia akan menampilkan runningannya seperti ini, tidak ada teks untuk diredo karena kita dari awal pun belum ada teks yang di-undo kayak gitu. Jadi dia tidak bisa memproses. Jadi dia itu tidak bisa memproses. Kemudian untuk case yang keempat, diperintahkan untuk menampilkan dokumen saat ini. Nah, kode yang ini plus string titik join itu ketika kita menambahkan lebih dari satu teks. Jadi dia itu akan menggabungkan teks-teks yang udah kita tambahin sebelumnya jika lebih dari satu. Nah, untuk case 5 ini kan pilihannya keluar dari program ya. Jadi kita cukup mengetikkan angka 5, maka dia tulisannya akan seperti ini. Angka 5. Nah, keluar dari program. Seperti ini. Kemudian untuk default. Default itu ketika tidak ada di kategori. Kan di sini tersedia pilihan 1 sampai 5 kan. Jika si user itu menuliskan di luar 1 sampai 5 ini, maka tampilan runningannya akan bertuliskan pilihan tidak valid. Seperti itu. Yang pertama, kita akan menampilkan inputnya terlebih dahulu ya. Kita pilih teks 1, pilih menu 1, masukkan teks. Nah,
hasil runningan masukan teks ini itu termasuk input, sedangkan yang di bawahnya itu output, yaitu alurnya kita menambahkan teks. Kita menambahkan suatu teks, maka teks itu kita undo, dihapuskan, otomatis undo kan hapus. Kemudian kita redo lagi, kita kembalikan. Jika kita tidak menambahkan teks, maka si undo ini tidak bisa memproses suatu data. Kayak tulisannya yang kayak tadi itu, misalnya inputan tadi, yang ini, tidak ada teks untuk di undo kayak gitu. Terus alur dari pop, ini kita menggunakan tumpukan ya, berarti menggunakan struktur data stack atau tumpukan kayak gitu. Nah, pop ini alurnya ketika kita menambahkan suatu data ini dari pertama kan data ya, ini data ditambahkan nih akan berada di paling bawah. Terus kita menambahkan suatu data lagi di atasnya. Dia akan mengundo atau meredo yang kedua ini. Jadi dari belakang dulu kayak gitu. Dari yang terakhir kita tambahkan, dia undo, dia redo kayak gitu. Singkatnya itu pop alurnya akan menghapus data dari belakang. Intinya itu. Di sini saya akan menampilkan hasil runningan secara keseluruhan. Oke. Jadi yang pertama kita akan pilih menu yang pertama ya. Tambahkan teks. Kemudian kita akan menambahkan teks lebih dari satu. Kita tambahkan lagi teksnya. Nah, dia kan jadi ada dua inputan ya. Jadi dia itu ada dua teks yang didaftarkan. Kemudian kita undo nih. Nah, dia itu akan mengundo dari teks yang terakhir kita masukkan, bukan dari yang awal. Kayak gitu. Kemudian kita redo kembali. Kita redo. Kemudian kita akan undo dua kali. Dia akan menampilkan hasil yang sama atau menampilkan inputan teks yang sebelumnya. Nah, jadi ini konsep dari pop tuh kayak gini. Dia akan mengundo dan meredo dari teks yang terakhir ditambahkan. Redo akan mengembalikan data dari yang terakhir diundo. Yang terakhir diundo kan ini ya, Syifa Az-Zahra ini. Jadi dia akan menampilkan atau mengembalikan data yang Syifa Az-Zahra juga. Kemudian kita tampilkan dokumen saat ini. Karena yang hanya dikembalikan itu yang Syifa Az-Zahra. Masukkan teks yang pertama. Terus kita akan menampilkan yang tidak ada di menu ya. Coba. Nah, ini konsep dari default. Oke, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.